Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul negosiasi antar negara atau negosiasi internasional. Negosiasi internasional seni dan budaya. Seni negosiasi adalah menentukan strategi mana yang harus diterapkan dan memilih model dan sudut pandang mana yang harus digunakan untuk meningkatkan pemahaman lintas budaya. Hal ini menantang sebab negosiasi lintas budaya dan negosiasi internasional menambah tingkat kompleksitas yang jauh lebih besar daripada tingkat kesulitan dalam negosiasi satu budaya. Negosiasi internasional memiliki dua perbedaan, yaitu pertama konteks lingkungan. Salakius pada tahun 1988 mengemukakan 6 faktor dalam konteks lingkungan yang membuat negosiasi internasional lebih menantang dibanding dengan negosiasi dalam negeri. Faktor-faktor ini dapat berfungsi untuk membatasi atau menghambat organisasi yang bergerak di dunia internasional, dan negosiator perlu memahami dan menerima dampak berbagai faktor tersebut. Perbedaan yang kedua yaitu dalam bentuk konteks terdekat, yaitu membahas berbagai konsep dari model negosiasi internasional. Menurut Patak dan Habib pada tahun 1996 yang menekankan bahwa konteks terdekat memiliki pengaruh penting terhadap negosiasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudara kita Nofriza. Kepada Nofriza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Rizka, saya Nofriza, dan akan melanjutkan materi selanjutnya tentang konteks lingkungan. Konteks lingkungan mencakup yang pertama pluralisme hukum dan politik, yang kedua ekonomi internasional, yang ketiga pemerintah dan birokrasi asing, dan keempat ketidakstabilan, 5 ideologi, 6 budaya, dan 7 pemegang saham eksternal. Selanjutnya yaitu tentang konteks terdekat. Pertama, kekuatan tawar-menawar, kedua tingkat konflik, ketiga hubungan antara para negosiator, keempat hasil yang diinginkan, dan kelima pemegang saham terdekat. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada konseptualisasi budaya dan negosiasi. Ada dua aspek budaya yang mencerminkan konseptualisasi budaya dan negosiasi. Budaya dapat dipahami sebagai fenomena level group, yang berarti masyarakat dengan berbagai kepercayaan. Budaya juga dapat dipahami sebagai kepercayaan itu sendiri, nilai, serta perilaku yang tercermin dari masyarakat. Ada dua perspektif bagaimana perbedaan budaya dapat mempengaruhi proses negosiasi, yaitu yang pertama perspektif praktisi, yang kedua perspektif peneliti. Dan pengertian dari perspektif praktisi yaitu definisi negosiasi dapat mempengaruhi negosiasi. Hal ini berdasarkan pada pemikiran apakah negosiasi dilihat sebagai kompetisi atau kesepakatan untuk bertukar informasi. Cara berkomunikasi dari para negosiator yang berbeda juga akan mempengaruhi negosiasi. Komunikasi verbal maupun nonverbal atau body language dari lawan negosiasinya juga perlu dipelajari oleh setiap negosiator. Tingkat sensitivitas terhadap waktu juga merupakan cermin budaya yang juga dapat mempengaruhi negosiasi. Pilihan mengenai apakah lebih mementingkan individu atau kelompok juga merupakan produk dari budaya yang juga akan berpengaruh terhadap negosiasi. Bagaimana kesepakatan dapat berbentuk juga menjadi cerminan dari budaya.
Selanjutnya, perspektif peneliti. Menurut perspektif peneliti, setidaknya ada 4 hal yang menunjukkan pengaruh dari budaya terhadap proses negosiasi internasional. 4 hal tersebut merupakan: yang pertama, outcome negosiasi; yang kedua, proses negosiasi; ketiga, kognisi negosiator; keempat, etika dan taktik negosiasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.